kerinduanku. Dengarkan suara kami Tuhan. Kamu senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat saja katakan menyenangkan. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada ini kerinduan kami Tuhan. Lebih lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Menyenangkanmu, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu baik di dalam pujian penyembahan kami, di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap orang yang melihat kami di mana, mereka melihat Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga, kami berbahagia memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Colek kiri kanannya, katakan alami kebaikan Tuhan lebih lagi. Colek kiri kanannya, alami kebaikan Tuhan lebih lagi. Amin. Kita mau mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yesus kita itu ajaib. Amin. Mari kita bersuka cita, memuji Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap
habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. amin. Semua bertepuk tangan yuk. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi lebih bersukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesus itu adalah kekasih jiwa kita, amin. Amin.
Boleh kita mengangkat tangan kita bergoyang untuk Tuhan. Semua katakan amin. Semua katakan amin. Semua kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Hei. Mari bersukacita memuji memuliakan Dia, sebab Dia adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Hati Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kita, amin. 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 Mari tetap bersukacita di hadapan Dia. Tetap, bukan hanya ya memang di hadapan Dia, setiap saat kan di hadapan Dia, ya kan. Tetaplah miliki hati yang bersyukur, karena hati yang gembira adalah obat. Jadi apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, tetap miliki sukacita yang daripada Tuhan, karena Yesus adalah sukacita kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat, memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepada-Mu. Saat ini kami mengangkat persembahan kami di tangan kami Tuhan. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Buat pagi yang indah ini kami boleh berkumpul Tuhan. Karena kami tahu 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, anak umat-Mu mengasihi Engkau. Mereka datang membawa persembahan syukur kepada Engkau. Biarlah kasih anugerah dan karunia-Mu melimpah atas kami. Ampunilah kiranya setiap dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah kasih anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Sehingga Engkau layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus yang memeteraikan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita aplaus para tim pelayan kita. Bapak Ibu diberkati. Wow, katakan luar biasa ya. Baik, kita langsung ke firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah siapakah aku? Coba katakan kiri kanan, siapakah aku ini? Ya, kita mau mengenal diri kita saudara. Kalau kita ingin berteman dengan orang lain, kalau kita tidak mengenal dia, maka tak sayang. Amin. Banyak orang di dunia ini tidak mengenal dirinya. Tidak mengenal dirinya. Kenapa? Dia ingin mencari kesenangan hatinya dengan cara yang lain. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dirinya. Sesungguh kalau kita mengenal diri kita bahwa siapa yang sudah mendapat katakan amin. Ya, baik kita akan baca bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Katakan menyertai saya. Terpujilah Allah dan Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mengaruniakan saya segala berkat rohani di kerajaan Allah. Mari katakan kita itu saudara sekalian
mengatakan dalam hati bahwa kita letakkan tangan kiri atau tangan kanan kita dan kita aminkan bahwa berkat rohani kita ada di sorga. Ya, sekali lagi kita baca dikatakan di sini mengaruniakan kepada kita segala berkat. 1, 2, 3. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kita katakan, kita digantikan saya. Sekali lagi, mengaruniakan kepada saya segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca, saya mengharapkan Bapak Ibu nanti sampai di rumah diulang kembali, dibacakan kembali ayat 1 sampai 14 di sini. Kita akan mengenal siapa diri kita. Untuk mengenal akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi dengan kita mengenal akan diri kita sendiri akan menjadi kunci. Katakan, akan menjadi kunci. Untuk menjalankan sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Menjalani sebuah kesuksesan. Sebuah yang diharapkan. Yaitu keberhasilan dan kemenangan. Jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa. Amin. Kita harus menyadari bahwa posisi kita di dalam Kristus itu sangat luar biasa. Katakan kiri kanan kepada saudara yang ada di sekeliling, di samping kiri kanan saudara, katakan posisimu di dalam Kristus itu sangat luar biasa. Maka perjalanan kita di depan tidak akan pernah sampai seperti ketika kita belum mengenal diri kita di dalam Kristus. Kita akan melangkah dekat datang kepada Tuhan. Di situ kita akan mengalami perubahan hidup kita. Dan kita tidak akan sama lagi seperti ketika waktu zaman sebelum kita mengenal Allah. Dulu ketika saya belum mengenal Allah, sebelum saya percaya Yesus, saya masih mengikuti agama saya yang lama. Saya berpikir kalau saya orang yang berhasil, saya berharga. Saya berpikir kalau saya berarti, saya kaya raya, berarti saya berarti. Kalau orang lain menghormati saya, berarti saya berharga. Ketika orang menghormati saya berarti. Itu dulu saudara. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, saya tahu siapa Yesus sesungguhnya. Saya tidak lagi memiliki pemikiran paradigma seperti itu. Saya lebih percaya, saya lebih sungguh-sungguh lagi meyakinkan bahwa ketika saya mengenal Yesus, kehidupan saya yang lama itu ditinggalkan dan saya kembali kepada Kristus seperti janji semula Kristus. Sebelum dunia diciptakan, aku sudah mengenal engkau. Jadi sebelum dunia diciptakan, Bapa di surga sudah mengenal saudara dan saya. Luar biasa saudara. Sebelum dunia diciptakan, kita sudah dikenal Tuhan. Betapa berharganya saudara. Kenapa sampai kalau kita mengenal Tuhan, kenapa sampai Yesus harus mati di kayu salib? Bukankah Tuhan sudah mengenal kita? Ini saudara penting untuk kita pahami. Mengapa sampai Yesus harus mati di kayu salib? Karena saudara diciptakan berharga di mata Allah. Saudara diciptakan berarti di mata Allah. Karena iblis ingin merebutnya. Iblis ingin mengambil saudara dari tangan Allah. Iblis ingin merebut saudara dari kasih Allah. Melalui jatuhnya manusia di dalam dosa. Ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saat itu ketika Allah memerintahkan seluruh tumbuh-tumbuhan di taman ini boleh engkau makan buahnya.
tetapi yang di tengah taman ini. Jangan engkau rabah dan menjamahnya. Engkau mati, jangankan makan saudara, rabah jamah, merabah aja itu sudah mati saudara. Apalagi dimakan. Saat itu Adam dan Hawa memakan, bukan hanya menjamah. Sehingga ketika waktu Adam dan Hawa menjamah dan memakan buah itu, maka hilanglah kemuliaan Allah itu. Karena hilang kemuliaan Allah itu, iblis mengklaim manusia sekarang berada di tanganku. Kalau saudara manusia berada di tangan iblis, berarti apa yang akan terjadi? Binasa semua manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Semua manusia binasa. Sementara Allah menciptakan manusia, tujuannya untuk apa? Supaya kita memuji meninggikan Allah. Iblis merebut supaya iblis menginginkan seluruh manusia menyembah dirinya. Bahkan sampai Yesus pun iblis membawa dan menawarkan, sembah aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengenal siapa diri kita. Kita harus tahu siapa hidup kita. Kalau saudara dan saya ada di dunia ini, karena Tuhan punya rencana supaya saudara dan saya memuliakan Allah. Amin. Apa yang akan kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya saudara? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kekayaan rohani di dalam Kristus. Kita baca ayat 3. Kita baca satu kali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani saudara di dalam sorga. Ini yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap menjadi milik Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus harus turun ke dunia untuk menarik, merebut kembali kasih karunia Allah itu yang diberikan kepada saudara dan saya, yang sempat diklaim oleh iblis bahwa umat manusia akan menyembah dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekayaan rohani di dalam Kristus, segala berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih oleh Bapa Sorgawi. Sebelum dunia diciptakan, dijadikan, saudara sudah dirancangkan oleh Bapa di sorga untuk memuliakan dan meninggikan nama Dia. Itu sebabnya saudara, Dia menginginkan setiap kita datang beribadah kepada Dia. Mari kita membuka hati kita. Kita meninggikan Dia. Kita menyembah Dia. Kita akui kalau bukan karena Yesus yang mati di kayu salib, mungkin saya akan binasa. Tidak bisa lagi mengalami kehidupan kekal. Neraka kekal selama-lamanya yang menjadi kehidupan kita. Tetapi oleh kasih anugerahnya, Dia rela tinggalkan sorga. Dia rela tinggalkan tahta kemuliaannya. Dia turun ke dunia ini. Mencari saudara dan saya yang berharga di mata Dia. Itu berarti di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya dan segala berkat sorgawi saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, amin. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus mempertebalkan iman kita. Kita akan memperkuatkan iman kita bahwa kita adalah milik kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Harta kekayaan saudara ada di kerajaan sorga.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita adalah orang yang diberkati, maka mindset atau mentalitas kita tentu akan berubah. Dan sesuai dengan fakta yang ada, saudara. Mentalitas kaya akan diikuti sikap hidup di dalam kemurahan hati. Saya kagum ada seorang anak Tuhan, saya tidak sebut orangnya. Dia adalah orang yang sangat kaya. Waktu itu saya mendengar kesaksian ini dari sahabatnya ketika kami melayani di Jakarta. Dia katakan ada seorang kaya yang luar biasa, yang selalu membagi-bagikan berkat hartanya kepada orang lain, yang selalu memberikan berkatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang disebut menjadi bendaharanya Tuhan. Dia memiliki kapal pesiar yang banyak dan dia kaya sekali. Dia anak Tuhan. Dan dia mengatakan kekayaan ini yang ada padaku itu bukan milikku. Wah, itu saya diberkati dengan perkataan itu. Kekayaan harta yang ada padaku itu bukan milikku. Itu hanya harta kekayaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya untuk mengelolanya. Wah, saya kagum. Sejak itu saudara yang kekasih, saya diberkati dengan perkataan itu. Mindset saya berubah. Mindset saya berubah. Saya berharga bukan karena saya kaya raya. Saya berharga, saya dihormati bukan karena saya berharga. Kalau saya berharga karena firman Allah menjadi milik saya. Karena saya adalah milik Kristus. Karena saya ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Mindset saya berubah. Yang tadinya saya sulit untuk memberkati orang. Saya selalu menghitung berkat-berkat saya, saudara. Nanti untuk biaya hidup saya mau sekolah. Ini waktu zaman saya masih sekolah. Saya bekerja, saudara. Dari waktu saya masih muda, dari sekolah, dari kecil, dari sekolah SD saya sudah mulai usaha. Saya menjadi pedagang es. Kalau zaman dulu kecil ada, kalau orang Medan atau orang Siantar itu tahu es Ganepo. Saya pagi-pagi sudah jual es Ganepo. Pagi-pagi saya keliling di dekat tetangga situ. Saya pergi sekolah, saya bawa tempat es itu. Saudara tahu saya tidak pakai sendal. Zaman dulu sekolah saya nggak pakai sendal. Kalaupun ada sendal itu sudah termasuk orang hebat, saudara. Kalaupun ada sendal itu sebelah kiri warna hijau, sebelah kiri warna merah, saudara. Sebelah kanan warna merah. Jadi berbeda-beda. Bukunya itu buku ABC yang bisa dihitung di dalam satu buku itu hanya 6 lembar. Pensilnya saudara sudah pendek, itu juga pensil yang dapat nemu di depan pintu yang dibuang orang, saudara. Lalu diikat karet, ujungnya karena nggak ada penghapusnya lagi, diambil karet gelang diikat di ujungnya supaya bisa jadi penghapus. Itu dulu kehidupan saya ketika saya hidup bersama nenek saya. Saya dilatih oleh nenek saya untuk menjadi seorang yang berani, seorang yang berjuang, seorang yang bisa. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Akhirnya saudara, saya nabung uang. Saya ingin kursus bahasa Inggris. Karena saya pikir kalau saya bisa bahasa Inggris, saya berharga. Kalau saya lebih hebat, saya pintar sekolah, saya juara 1, saya disayangi orang, saya berharga. Itu mindset saya dulu. Semua orang menghormati saya, semua orang sayang kepada saya, berarti saya berharga. Tapi ketika mindset saya diubah, walaupun orang tidak menghormati saya tetap berharga. Sebab Yesus ada di dalam saya. Amin. Walaupun orang tidak menghargai saya, Yesus menghargai saya tetap berharga. Jadi saya berharga bukan karena apa adanya. Saya berharga karena Kristus sudah menebus saya di kayu salib.
Itu sebabnya saya menjadi orang yang pelit saat itu. Karena saya berpikir ini usaha pekerjaan, uang ini hasil usaha saya. Saya mengumpulkannya untuk supaya saya bisa kursus bahasa Inggris. Saudara, karakter mindset ini terbawa sampai saya tingkat SLTA, saudara. Ketika saya sekolah SMP, saya berusaha untuk aktif di kepramukaan. Supaya apa? Saya bisa kerja di pramuka, saudara. Saya ngajar di SMP 14, saya ngajar di SMP 4, saya ngajar di sekolah-sekolah. Supaya tiap bulan saya dapat gaji dari hasil ilmu pramuka saya, saudara. Dan saya nabung. Saya berpikir saya mau sekolah nanti, walau mama tidak punya uang untuk membiayai saya sekolah, saya sudah mempunyai persediaan, saya mau sekolah menjadi perawat waktu itu. Saya pelit, saya nabung. Dan mindset ini terus bertumbuh dalam pemikiran saya. Saya harus berhasil, saya harus sukses. Dengan kekuatan saya sendiri. Sehingga saya bisa bilang begini, ini hasil jerih payah saya. Hasil usaha saya. Tetapi ketika saya mengenal Yesus, mindset saya berubah. Semua berubah. Saya katakan Tuhan terima kasih. Saya berharga bukan apa kata orang. Saya berharga karena Yesus. Yang tadinya saya pelit, sulit untuk memberi. Saya belajar untuk memberi. Karena saya katakan ini ada rencana Tuhan. Dan suatu hari saudara, saya diperhadapkan ketika waktu bersama almarhum pelayanan di Padang. Perbatasan Jambi Padang. Jadi di situ ada satu kampung orang Sunda semua. Semua satu kampung itu orang Sunda. Dan beberapa di kampung itu sudah ada orang yang percaya Yesus melalui penginjilan si penginjil kampung. Akhirnya kami diundang ke sana dan kami pergi ke sana. Dan dari satu keluarga ini saudara tahu, seluruh kampung-kampung itu jadi percaya Yesus. Itu sebabnya saudara. Dan saat itu ketika kami nginap di situ, pagi-pagi anak gadisnya itu mengatakan begini sama saya, Tante, 2 hari lagi saya ada perlombaan lagu dangdut. Ya, kenapa? Saya kepengen ikut, tapi harus bayar. Loh, bayarnya berapa? 200.000. Wih, mahal banget pendaftarannya 200.000. Iya, tetapi nanti hadiah juara satunya besar, dia bilang. Acaranya, pertandingannya di mana? Di daerah kecamatan ini, dia bilang. Wah, ya kalau gitu berdoalah. Saya udah mengerti maksud dia bicara seperti itu kepada saya udah mengerti. Artinya bantulah saya meskipun dari mulutnya tidak diungkapkan. Karena Roh Kudus menerjemahkan saya. Roh Kudus langsung menerjemahkan. Walaupun dia tidak minta kepada kamu. Tetapi itu isi hatinya, dia memohon pertolongan. Akhirnya saya berdoa, saudara tahu, gelisah hati saya. Dalam hati saya berpikir, uang yang 200.000 ini untuk perjalanan kami, untuk biaya makan perjalanan karena saya dipercayakan untuk kalau mau makan apa gitu. Jadi mau jajan, uang 200 ini. Dalam hati saya, kasih ke dia. Waduh, Tuhan cuma 200 ini nggak ada lagi. Nanti kalau kasih dia gimana gitu. Roh Kudus bilang, kasih. Kenapa saudara? Karena mindset saya sudah diubah. Dan saat itu saya mencintai Tuhan. Saya memberanikan diri, saya kasih. Ketika saya kasih, saudara tahu. Saya bilang sudah selesai, tidak ada uang lagi. Dan saya belum menceritakan kepada almarhum. Saya tidak ceritakan karena saya takut dia marah. Karena saat saya memberi itu, saya tidak ada ngomong apa-apa kepada dia. Karena Roh Kudus langsung bicara kepada saya, spontan saya langsung kasih ke dia. Lalu perjalanan saya bilang, Tuhan semoga di jalan tidak ditanya uangnya kemana. Saya berdoa dan saudara akhirnya kami pulang keluar kembali menuju sampai ke Padang. Tengah malam kami menemukan hotel, kami nginap di hotel. Ketika waktu tengah malam nginap di hotel bunyi HP bunyi saudara.
Dan dia bilang, halo, Shalom, ada Pak Dedi? Ada, lagi tidur. Oh ya sudah gak apa-apa, sama Bu Yeni saja. Ada apa Pak? Karena kita memang kenal dia ya. Ada apa Pak? Minta nomor rekening Bu ya. Rekening apa? Rekening apa aja? Apa yang ada? Oh BCA, ada. Untuk apa Pak? Ya saya digerakkan Tuhan untuk mentransfer, dia bilang. Saya juga gak tahu Ibu mau gunakan untuk apa. Bayangkan saudara. Kalau saya tidak taat kepada suara Roh Kudus, saya tidak akan melihat kemuliaan Allah. Saudara kasih, dia transfer 2 juta. Uang yang saya kasih kepada anak itu 200.000. Dan orang yang transfer ke rekening saya 2 juta saudara. Setelah mujizat itu terjadi, besok pagi saya baru cerita kesalahan itu kepada suami saya. Ini dia, kalau mindset kita berubah, dan kita sadari kekayaan rohani kita ini ada. Keselamatan di dalam Kristus, siapa kita di dalam Kristus juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Katakan amin saudara. Kalau saudara berharga karena jiwa saudara ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Artinya apa? Kita adalah orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Sekaligus apa? Amat berharga. Amat sangat berharga saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Untuk itu kita yang berdosa, ia rela mati di kayu salib untuk menebus, membeli kita menjadi miliknya saudara. Karena dia menjanjikan keselamatan buat kita. Tuhan merencanakan saudara hidup di dunia ini untuk melayani dia, untuk mengasihi dia, untuk memuliakan dia. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua tadi, keselamatan di dalam Kristus ini adalah jaminan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Kita baca ayat 4-7 di sini dikatakan. Mari kita lihat lagi di ayat 4-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, benar kan saudara? Sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah dikenal oleh Tuhan. Sebelum saudara lahir dari kandungan ibu saudara dan saya belum lahir dari kandungan ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya. Menetapkan saya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya saya mempunyai tekad. Saya harus melayani Allah. Saya harus saya harus memuji, meninggikan dia. Melalui sikap kehidupan saya. Melalui karakter saya. Melalui pelayanan saya. Ada nama Tuhan yang dimuliakan. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan. Jadi supaya kita tidak ragu lagi saudara. Jadi kita menyadari bahwa hidup kita berharga karena darah Yesus yang mahal menebusnya. Yang ketiga, yang terakhir, jaminan dalam Kristus saudara. Agar keraguan kita akan memiliki posisi kita di dalam Kristus tidak pudar. Ia telah memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan. Supaya keraguan kita, supaya dalam posisi kita di dalam Kristus tidak pudar. Itu sebabnya ia telah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya sebagai jaminan. Jadi saudara dan saya sudah memiliki jaminan. Katakan kiri kanan. Kau dan saya punya jaminan keselamatan. Jaminan di dalam Kristus. Iblis tidak bisa lagi merebut kita. Iblis tidak bisa lagi mengklaim kita menjadi miliknya. Kenapa? Karena kita
sudah dijamin oleh Kristus. Amin. Ayat ini menyebutkan bahwa Roh Kudus adalah meterai, tanda kepemilikan yang sah, yang diberikan bagi setiap kita yang dipilih Bapa dan ditebus oleh Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Meterai ini adalah tanda berbadan hukum. Ada payung hukumnya. Kalau surat perjanjian tidak disertai dengan meterai, itu tidak disertai dengan berbadan hukum dan tidak sah. Tidak kuat di dalam hukum. Tetapi karena kita menjadi kepemilikan Kristus, kita sah, sudah termeterai. Amin. Amin saudara. Jadi kita memiliki keyakinan kita sudah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Yang menjadi jaminan bahwa posisi kita di dalam Kristus begitu kuat adalah karena Roh-Nya sendiri yang dimeteraikan di dalam kita. Amin. Ketika waktu dia mau naik ke sorga, dia katakan kepada murid-Nya, aku akan mengirim Roh Kudus menjadi penolong bagimu. Dikala kita lagi susah, kita ingat kita milik Kristus. Roh Kudus akan memberi kekuatan. Roh Kudus akan memberi penghiburan. Ketika kita sedang putus asa, kita ingat saya milik Kristus. Roh Kudus menjadi penghibur. Ketika kita sakit, kita ingat bahwa kita memiliki jaminan Kristus. Sakit penyakitmu disembuhkan. Amin. Itulah dia. Roh Kudus adalah jaminan yang pasti dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya saudara yang kekasih. Mari kita pertebalkan iman kita. Mari kita memelihara hidup kita. Mari kita menyadari bahwa kekayaan rohani di dalam Kristus, kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita yakinkan iman kita, keselamatan di dalam Kristus melekat di dalam kehidupan kita. Kita jaminkan, kita yakinkan dalam kehidupan kita bahwa Kristus adalah jaminan saya. Katakan, Kristus adalah jaminan hidup saya. Jadi ketika saudara dan saya sedang putus asa, jangan berpikir yang negatif. Berpikirlah positif, ubah mindset kita. Kalaupun saya sedang menghadapi masalah, berarti Tuhan sedang memelatih saya. Supaya iman saya lebih kuat lagi, iman saya lebih tajam lagi. Supaya iman saya, kedekatan saya dengan Kristus menjadi lebih erat. Epiginosko. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengalami perjuangan, orang yang mengalami masalah, dia itu yang akan dekat dengan Tuhan. Jadi kenapa saudara? Jadi kalau kita tidak ada masalah itu justru bahaya. Di zona nyaman, tiba-tiba tertidur, jatuh, bangun, ternyata sudah di bawah. Tapi kalau kita menghadapi masalah, tantangan cobaan, kita percaya mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap bersama. Amin firman Tuhan. Mari kita saya mengundang para pelayan perjamuan suci.
Saudara yang kekasih, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita berharga karena Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya. Saudara dan saya berharga karena kita milik kepunyaan. Kita memiliki jaminan keselamatan karena Kristus. Dan saudara dan saya memiliki kekayaan di kerajaan sorga. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini menguatkan saudara dan saya, mengembalikan mindset yang semula yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan bukanlah suatu perubahan, tetapi sampai terjadinya perubahan. Saya percaya melalui perjamuan kudus hari ini, hidup kita akan diubah. Kita tidak seperti dulu lagi. Haleluya. Salibnya, salibnya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Saya tidak tahu masalahan saudara. Tapi percayalah, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Kita minta ampun setiap kelemahan kita. Kita akui setiap kelemahan kita di hadapannya. Dosa-dosa kita yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja kita lakukan, kita akui di hadapannya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami berharga karena darah-Mu yang menebus kami dengan darah yang mahal. Kami berharga karena Engkau yang membuat kami menjadi berharga. Kami berarti karena Yesus hidup di dalam kami sehingga kami boleh menjadi berarti. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Dan kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada-Mu yang terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu. Dan kami boleh mendapat bagian di dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kedua kali mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal. Kami semua terangkat, boleh menjadi mempelai sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, makanlah kamu semua dari roti ini. Sebab inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita angkat cawan di atas kepala kita. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan banyak orang. Bukankah cawan yang kita ucap syukur di atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan dosa kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita imani bahwa dosa kesalahan kita sudah disucikan, sudah dihapuskan. Dosa semerah kermiji akan disucikan seperti bulu domba, dan semua dosa-dosa kita sudah disucikan. Semua kelemahan kita sudah diampuni. Segala kelemahan dan dosa kita sudah dihapus. Saudara dan saya adalah milik kerajaan sorga. Harta kekayaan kita ada di kerajaan sorga. Kita mau ubah dan kita minta pertolongan Roh Kudus mengubah mindset kita, supaya kita tidak hidup seperti dulu lagi. Kita akan diubahkan. Kita buka semua topeng-topeng kita. Kita tanggalkan itu dari kehidupan kita. Kita kenakan jubah kemuliaan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mau supaya kami menyadari Tuhan, kami berharga karena kami milik kerajaan sorga. Harta kekayaan kami, berkat kami ada di kerajaan sorga. Sehingga umat-Mu tidak akan hidup dalam kekurangan. Engkau akan memberkati mereka, ekonomi mereka, usaha bisnis mereka, cita-cita mereka, kerinduan mereka, pelayanan mereka. Engkau memberkati. Rumah tangga mereka hidup rukun, damai dan bahagia. Biarlah kekayaan sorgawi turun atas rumah tangga mereka. Dan hari ini mereka pulang dengan tidak sama seperti ketika mereka datang. Mereka akan pulang dengan membawa pembaharuan dari Roh Kudus yang sudah memeteraikan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya melalui darah dan tubuh-Mu ini akan mengubah hidup kami. Sehingga menguatkan iman kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami boleh fight kembali. Kami boleh storing, boleh tong kembali Tuhan. Kami kembali Tuhan. Kami boleh bahagia. Kebahagiaan kami adalah kebahagiaan dari sorgawi turun atas kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Kita berharga di hadapan Tuhan karena kita adalah ciptaan dan rancangan Tuhan. Colek kiri kananmu, katakan engkau berharga karena engkau diciptakan Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, tapi rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7. Ibadah raya kedua dimulai pukul 10. Ibadah raya ketiga dimulai
pukul 16.30 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi Sekretariat Gereja. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk event 17 Agustus. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10. Bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Komsel Pemuda Remaja dan Dewasa Muda akan diadakan setiap Senin pukul 19 bertempat di Ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di Ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Sabtu pukul 19 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Juli 2023 pukul 19.30 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir di ibadah ini dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mendukung secara dana dan doa untuk acara Youth Camp GBI Kota Baru pada tanggal 26 dan 27 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat GBI Kota Baru atas kesalahan percetakan kalender 2023 untuk info tanggal merah yang terdapat pada bulan Juli. Terima kasih. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan gedung, alat-alat multimedia, dan kegiatan 17 Agustus dapat melakukan transfer melalui rekening BCA 119-208-1224 atas nama Gereja Betel Indonesia. Harap dicantumkan pada ujung nominal sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Kalau ada, boleh maju ke depan biar didoakan Ibu Gembala. Baik ulang tahun pribadi atau pernikahan. Ada? Tidak ada? Lanjut.
Salam saudara sekalian, mungkin saudara sering mendengar ada artis atau aktor cantik Korea atau yang tampan mati bunuh diri. Padahal mereka kaya, ternama. Kenapa? Setelah mereka mencapai tujuannya, mereka merasa batinnya kosong, hatinya gelisah, lalu bunuh diri. Ini terjadi karena mereka tidak mengerti siapa mereka dan untuk apa mereka hidup di dunia ini. Jadi penting sekali untuk kita mengenal tujuan kehidupan. Bagaimana caranya? Yang paling gampang, tanyalah kepada Sang Pencipta, untuk apa aku ada di dunia ini. Sebab begini, kalau misalnya saya membuat mikrofon, maka saya membuat mikrofon tujuannya jelas untuk membuat suara saya bisa terdengar lebih keras. Bagaimana kalau mikrofon itu digunakan seperti palu untuk memukul paku ke dalam kayu? Ya jebol mic-nya. Jadi kita mesti tanya, Tuhan untuk apa aku ada di dunia ini? Yesaya 43 ayat 7 berkata, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Jadi kehidupan yang sesukses apapun secara duniawi, kalau kita hidupnya tidak berfokus kepada Allah, tidak memuliakan Allah, maka kita tidak akan bahagia di dalam kehidupan. Blaise Pascal, seorang ilmuwan berkata, di dalam hati manusia ada God-shaped vacuum, satu rongga kosong yang hanya bisa diisi dan bahagia ketika Allah ada di dalamnya. Makanya kita sungguh-sungguh harus mengenal Tuhan, mengenal firman, menggunakan semua potensi talenta yang Tuhan berikan sehingga kita menjadi maksimal di dalam Dia. Saya perhatikan ada banyak orang minder karena mereka juga tidak tahu siapa posisinya di dalam Kristus. Sebetulnya tanpa Kristus kita semuanya itu nggak berharga karena kita akan mati masuk ke dalam neraka. Tapi di dalam Kristus kita menjadi sangat berharga. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Kristus dijadikan anak Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi anak presiden aja bangganya luar biasa, apalagi jadi anak Allah, anak raja di atas segala raja. Lalu yang kedua, siapa yang menebus kita? Yesus. Saudara tahu berapa harga kita? Harga kita adalah senilai darah Yesus. Karena kita diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus. Jadi kita ini berharga sehingga Yesus rela mati mengorbankan dirinya bagi kita. Kita anak Allah, kita ditebus oleh darah Yesus. Lalu siapa yang diam di dalam kita? Roh Kudus. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Dia tinggal di dalam kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar berharga di mata Allah. Saudara, kan itu mari kita mengenal tujuan hidup yang berarti hanya di dalam Kristus. Dan ketika kita sadar kita berharga karena ditebus oleh Yesus, maka kita akan memuliakan Allah terus sampai pada kekekalan. Biarlah hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur atas semuanya ini. Firman yang telah disampaikan bagi jemaat Tuhan yang mendengar dan dapat melakukan. Berikan kekuatan kemampuan bagi setiap kami Bapa. Baik yang membicara, yang mendengar, bagi setiap kami pagi hari ini yang dengan luar biasa damai sejahtera dari Tuhan yang melingkupi atas kami semua jemaat GBI Kota Baru di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau menuju jalan bagi setiap hidup kami dengan luar biasa ya Bapa. Dan pagi hari ini berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi kebenaran dan berikan sesuatu yang terbaik dan lebih lagi dalam keluarganya Bapa. Berkati anak-anak dan seluruh perjalanan hidupnya Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga setiap hamba Tuhan yang ada di pusat yang menaungi setiap kami di Kota Baru Jambi. Engkau berkati sana semua pelayanan. Engkau berkali dan tuntuni setiap
perjalanan pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarganya. Berkati juga bangsa Indonesia yang kami duduki dan kami tinggal di bangsa ini ya Tuhan. Engkau berkati, sebentar kami akan memilih pemimpin kami bangsa Indonesia yang tertinggi. Engkau berkati Tuhan, Engkau tuntuni, Engkau sertain. Biarlah Tuhan yang memilih pemimpin di bangsa Indonesia akan menaungi setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati. Berkati juga Tuhan bangsa Israel ini, bangsa yang Engkau kasihi. Saat ini Engkau berkarya berdaulat atas bangsa ini ya Bapak. Ketika Engkau datang, bangsa ada di tangan-Mu yang dengan luar biasa yang Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur atas semuanya pernyataan hari ini yang lebih dan lebih kami dapat mampu untuk melakukan segala perkara-perkara yang ilahi dari Engkau. Ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau melakukan dan percaya dengan firman Tuhan dan hidup bersekutu kuat di dalam Kristus, maka berkat anugerah ini akan dilimpahkan kepada engkau. Ketika engkau menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa dan orang jiwa-jiwa datang kepada Kristus, maka cahaya wajah Tuhan akan dipancarkan kepada engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu perkasa di bumi ini. Ekonomimu akan naik bukan turun, dan kau akan menjadi kepala bukan ekor. Hatimu kan penuh sukacita damai sejahtera karena Kristus hidup di dalammu. Dengan berkat yang besar yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat dan menjemput kita semua mengikuti pesta anak domba di kerajaan sorga yang mulia. Dengan berkat yang besar, dengan penuh sukacita damai sejahtera, kita bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.